Yuk guys, sekarang kita masuk. Ini adalah ruang tengahnya guys, ruang depan. Ini untuk ruang tamu bisa, untuk ruang keluarga bisa, untuk meja makan juga bisa. Ini lebar, jadi 6,4 kali 13,6 ini panjangnya. Oke, prop lovers, kembali lagi bersama review properti dengan gue Bani Firdaus. Sekarang gue ada di Surabaya Timur yang ke arah selatan ini guys. Lokasi ini sudah terbentuk, kemana-mana sudah dekat juga, ke depot juga dekat, depot mie ada, pom bensin apalagi juga dekat juga. Ini jalan ke sebelah sana, sudah keluar sudah pom bensin, dekat dengan pintu akses tol juga ini guys. Ini rumah minimalis 2 lantai. Seperti apa? Yuk, gue juga akan masuk ke dalam pertama kalinya ini. Ini kalau kita lihat nih guys, pintu pagarnya ini besi guys, ya. Nah, si sliding sudahan. Kemudian ini tidak harus dibuka semua ketika ada tamu yang masuk. Kita bisa pakai pintu kecilnya ini guys di sebelah sini. Nah, seperti ini. Oke, yuk sekarang kita masuk. Nah, halamannya ini guys, halaman depan ini 4,2 kali 9 ini. Jadi benar-benar lebar bangunannya ini ya, 9 meter ini kali 18. Halaman depannya benar-benar full. Dan ini bisa untuk 2 mobil. Satu masuk ke kanan gini, ya satunya bisa langsung masuk lurus. Ya. Halamannya luas guys, 4,2 nih guys kali 9 meter. Di sini ada tandon bawah, tandon air, kemudian ada untuk meter PDAM-nya. Semua di bawah tertanam dengan rapi. Jadi kalian tidak perlu khawatir tersandung atau seperti apa ya, tertanam dengan rapi semua. Kemudian ada pompa air di ujung sini. Ya. Oke, so tampak depannya adalah seperti ini, benar-benar minimalis tanpa ukir-ukiran sama sekali. Jendela frame-nya semua aluminium, kusennya aluminium semua, warnanya dominan dengan hitam ya, hitam dan putih rumahnya ini ya, dominannya hitam putih. Ini minimalis banget ini. Yuk guys, sekarang kita masuk. Ini adalah ruang tengahnya guys, ruang depan. Ini untuk ruang tamu bisa, untuk ruang keluarga bisa, untuk meja makan juga bisa. Ini lebar, jadi 6,4 kali 13,6 ini panjangnya. Dan di sebelah gue ini, ya sebelah kiri gue ini adalah kamar depannya guys. Yuk. Bisa kita lihat ini adalah akses untuk naik tangga ke lantai 2. Untuk ke lantai 2 naik tangga, nah gitu maksud gue ya. Lalu belakang ini ada kamar mandi, ya ada wastafelnya juga. Di sini ada kitchennya, sudah disiapkan semua kelengkapan untuk meja-mejanya dibuatkan benar-benar, sudah ada wastafelnya. Kalau di sini memang lebih pendek ini ya, plafonnya lebih pendek ini ya, kurang lebih 2,5 ini ya, 2,5 situ. Karena apa? Yang atas tinggi guys. Lalu di sini ada akses untuk ke service area. Ya. Ini tangga putar. Tangga besi putar untuk ke lantai 2, ke benar-benar service areanya di lantai 2 di sana. Di tempat cucinya, terus kamar untuk asisten rumah tangga, toilet untuk asisten rumah tangga semua ada di atas. Lampunya sudah downlight semua, sudah disediakan setiap
tempat colokan-colokan untuk listriknya. Yuk sekarang kita ke kamar. Di lantai 1 ini ada kamarnya guys. Oke, sekarang ada di kamar pertama nih guys. Kamar depan ini, lihat, ini panjang, kurang lebih 7,4 meter panjangnya, lebarnya 2,8. Ya, cukup unik untuk ruangan yang pertama ini. Untuk dipergunakan kamar juga boleh, juga bisa, atau kita yang sekarang trennya work from home atau office from home, ini bisa dipakai untuk kantor. Jadi di sini bisa disediakan meja kantor, kemudian di sini untuk tamunya di sini. Ya, masih duduk, kita bisa akses ke luar ya, lihat keluar tamunya siapa yang datang. Ini bisa juga nih guys. Semua jendelanya aluminium. Ya. Di warna hitam. Kalau untuk kamar tidur juga bisa juga, untuk ranjang-ranjang yang 2 meter kali 2 meter masih cukup ya, kita masih mempunyai jalan kurang lebih 80-60 cm di sini ya, masih seginian ya. Untuk meja kerja mungkin lebih cocok untuk ruang kerja. Kemudian di lantai 1 ini ada kamar mandinya juga. Di setiap kamar adalah kamar mandi dalam. Ini lampu, kemudian dilengkapi dengan exhaust fan. Jadi begitu on lampunya, exhaust fan-nya langsung nyala. Jadi suara yang kalian dengar bubuk-bubuk ini adalah suara exhaust fan-nya. Jadi lengkap ya. Yuk kita lihat dalamnya. Kamar mandinya, toilet duduk, toto. Kemudian ada wastafelnya. Di sini ada ruangan untuk handuk guys. Jadi kita bisa pasang ya rak untuk handuk di tempat ini. Sudah ada showernya lengkap. Kalian mungkin bisa tambahkan untuk water heaternya. Water heaternya sudah ada instalasinya khusus di sebelah kanan gue ini. Yuk kita sekarang lihat ke lantai 2-nya. Come on. Oke, sebelum kita nanti lantai 2, ini ada jendela ya, jendela salib, kaca salib. Ini akses dari kamar mandi yang di kamar pertama tadi ya, kamar lantai 1 yang barusan kita lihat sama-sama. Ini untuk udara agar bisa keluar. Ruangan tengah ini void-nya ada sampai ke atas guys, tinggi bisa 6 meter setengah nih tingginya. Cahaya masuk siang hari sudah bagus, sudah ada pengaturan cahaya, artinya cahaya alam sudah bisa masuk dari plafon atas guys. Kalau ini kamar mandi yang di lantai 1 tadi, sebelahnya kitchen, ini ada kamar mandi juga guys. Ini juga dilengkapi dengan exhaust fan juga langsung otomatis ya. Toiletnya toilet duduk toto, pintunya PVC, plastik PVC seperti ini. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2. Kita ada di tangga untuk naik ke lantai 2-nya. Tangganya ini guys, lantainya warnanya berbeda dengan lantai utamanya. Kalau lantai utamanya keramiknya 80 x 80 warna putih gitu kan. Kalau ini dengan coraknya kayu ini ya, motif-motif kayu, keramik juga. Lebar tangganya kurang lebih adalah 80 cm ya, standar. Railing tangganya besi di warna hitam ya, besi kotak di warna hitam. Yuk kita naik sekarang. Wow, tunggu dulu guys, tetap di channel Review Properti. Saat ini gue akan memberikan informasi mengenai rumah 2 lantai baru ini guys, minimalis di Surabaya Timur ya, rumah 2 lantai minimalis Surabaya Timur. Tetap di channel Review Properti bersama gue Bani Firdaus. Di channel Review Properti ini gue menyediakan informasi edukasi seputar dunia properti ya, review properti tentang rumah Surabaya Timur, rumah Surabaya Barat ya, rumah minimalis 2 lantai,
rumah Sidoarjo dan rumah-rumah yang lain ya, termasuk apartemen juga akan ada informasinya. Nah, untuk kali ini informasinya adalah rumah 2 lantai baru minimalis. Daerah mana nih? Daerah Rungkut Mapan. Rungkut Mapan ini guys, daerah yang sudah terbentuk, yang sudah jadi. Cari makannya mudah, kemudian dekat dengan pom bensin juga. Jadi untuk mengisi kendaraan kita guys, sangat mudah banget. Lalu dekat dengan akses pintu tol. Kurang lebih 20 menit saja, jalannya pun sudah enak juga. Kalau ke mall bagaimana? Ke mall di Surabaya Timur cuma 20-25 menit saja guys. Ini benar-benar tempat yang sudah terbentuk, yang sudah mapan. Namanya saja Rungkut Mapan ya. Wah, tempatnya sudah mapan banget nih. Jadi nih bagi kalian ya, profesional muda, prop lovers, om tante yang punya anak sudah dewasa, mau investasi rumah yang bagus, cocok, nah ini tempat yang cocok. Silakan langsung hubungi bagian deskripsinya di situ. Tunggu, gue akan lanjut lagi. Tadi luas tanahnya 162 meter persegi, dimensinya 9 kali 18. 9 kali 18, luas bangunannya 268 meter persegi. Ini full bangunan guys, 2 lantai. Nanti kalian bisa lihat lanjutan videonya setelah spek ini gue informasikan di channel review properti. Kamar tidurnya berapa? 3+1, kamar mandinya 4+1. Jadi semua kamar tidur yang di rumah ini itu mempunyai kamar mandi dalam ya. Kamar tidurnya semua punya kamar mandi dalam. Lalu carportnya untuk 2 mobil, row jalannya ya, row jalan depan rumah itu 2 mobil juga, dan jalan paving. Hadapnya hadap mana? Hadap selatan. PDAM, tandon atas, tandon bawah, listriknya 2200 watt token. Ini dia sertifikatnya SHM. Ayo take action, hubungi bagian deskripsi nih om tante. Ayo, ini kesempatan baik ya. Ruang keluarganya lantai 2 besar juga, lantai 1-nya ruang tengahnya juga besar, kamar tidurnya besar-besar. Lantai 2-nya kalian nanti lihat ya setelah informasi berikut ini. Tetap stay tune on channel review properti. Selamat datang di lantai 2. Kita masih punya balkon di depan. Yuk kita lihat balkonnya. Balkon ini bisa kita gunakan untuk teras dengan keluarga, bisa dipasang kursi, ya meja untuk santai di sore harinya. Ya, ini kurang lebih lebarnya adalah 5,6 guys kali 1,9 ini ya. Jadi kita bisa sore-sore dengan bercengkrama dengan keluarga atau teman di atas ini juga oke. Kita bisa lihat akses pintunya semua besar-besar guys. Semua lampunya downlight dan warnanya untuk tembok dan semua kusen pintu putih hitam. Minimalis banget ini. Ayo kita lihat. Di lantai 2 ini ada 2 kamar. Sebelah kiri gue ini kamar pertama, kamar kedua. Kemudian di belakang sana itu ada ruangan bisa untuk gudang. Nanti kita akan lihat satu persatu guys. Kita lihat dulu yang depan. Yuk kita masuk ke kamar pertama di lantai 2. Ini kamar paling depan di lantai 2 ya. Kamar ini unik karena ketika kita masuk dia tidak benar-benar persegi tapi huruf T guys. Jadi ini
ruangan 2,4 kali 2,4 ya, persegi 2,4 kali 2,4. Kemudian belakangnya ini lebar. Nah, ini kalian bisa lihat kan, belakangnya ini lebar. Ini kamarnya adalah 2,4 kali 4,8. Jadi 2,4 ya kali panjangnya 4,8. Kalau tadi di pintu masuk itu 2,4 kali 2,4, ini 2,4 kali 4,8. Ya, ini kamar pertama di lantai 2 menghadap depan ini guys. Jendelanya sudah banyak juga. Lihat. Ini jendela depan guys, kita bisa lihat. Begitu terangnya, jadi udara bisa langsung masuk di kamar pertama di lantai 2 ini guys. Ya, semuanya frame pakai frame aluminium. Lalu kamar pertama di lantai 2 ini juga mempunyai kamar mandi dalamnya. Di situ kamar mandi dalamnya. Yuk kita lihat ya. Nah, kamar mandi dalamnya di sini guys, sama dengan yang bawah, desainnya juga sama dengan 2 warna, ya two tone, cenderung warna ke putih, grey, dan temboknya putih. Ya, ini pintunya berbeda warnanya. Ini pintu kamar mandi warna putih ya guys ya. Kalau pintu kamar, pintu ruang tamunya semua warnanya hitam. Toilet duduk, ada showernya, ada wastafelnya. Sekarang kita ke kamar berikutnya. Ruang tengah ini guys, lebarnya 3,6 kali 12 meter sampai belakang. Ya, 3,6 kali 12 ini bisa digunakan untuk ruang keluarga juga di lantai 2. Jadi kita tidak harus turun ke bawah ruang keluarganya ya. Kita ke ruang kamar yang kedua. Sekali lagi, kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam beserta exhaust fan-nya juga. Ya, ini kamar mandinya, ini kamarnya. Luasnya berapa? Ini mirip sekali dengan kamar yang pertama, cuman tidak ada ruang kecilnya di depan. Kalau tadi ada ruang 2,4 kali 2,4, kemudian T di belakang. Kalau ini langsung lebih luas ya kamar yang keduanya ini. Kamar yang keduanya ini kurang lebih 5 kali 5 guys, ya 5 meter kali 5 meter. Kalian bisa lihat di sini. Ya, 5 meter kali 5 meter di sini, tidak ada ruangan kecil situ. Nah, hanya saja ruangan ini belum mempunyai kaca ya atau jendela. So, kita bisa masih beri jendela di belakang sini karena di belakang masih ada akses ke service area yang ruang terbuka, ada cahaya di luar ya. Kamar mandinya tetap dengan corak yang sama, dengan tembok putihnya, kemudian dindingnya dengan motif-motif putih abu-abu. Ini ciri khasnya dari rumah ini. Kloset duduk, wastafel, shower, juga sudah disediakan instalasinya untuk water heater. Jadi listriknya sudah ada di atas, instalasi air untuk panas dinginnya juga sudah ada di temboknya. Kita matikan dulu. Nah, kita sekarang lihat ke ruangan belakang itu seperti apa. Kita lihat ini guys, di ruangan tengah di lantai 2 ini ada jendela kaca mati dengan pandangan bisa ke bawah nih guys. Bawah ini tadi lantai 1 di ruang tengah. Jadi bisa kita lihat siapa yang datang ya, atau kita bisa lihat wah di belakang itu sedang ngapain, kumpul-kumpul sama-sama atau seperti apa ya. Sebelum ke belakang kita harus hati-hati karena di sini ada trap turun nih guys ya. Ada kurang lebih 3 trap turun. Trap turun ke ruang belakang ini guys. Ruangan ini bisa dipakai untuk gudang. Ini ruang belakang yang gue ceritakan tadi. Jadi lantai 2 ini di ruang paling belakang di ujung ada ruangan ya. Ini kurang lebih 3,2 kali 1,6. Ini lebarnya 1,6, panjangnya 3,2. Dan di sini juga ada ventilasi udaranya guys. Ya, pakai kaca salib gini, kaca mati salib.
udaranya supaya bisa berputar di ruangan ini. Ruangan ini bisa dipakai untuk gudang, bisa untuk penyimpanan dokumen, atau untuk apa ya, simpan sepeda mungkin di atas, bisa juga. Sekarang kita akan ke service area. Untuk akses ke service area di lantai 2, karena memang service areanya kan di lantai 2 guys, itu bisa dari bawah tadi, ada tangga putar besi, atau bisa dari lantai 2. Kita punya akses pintu aluminium guys, pintu sliding aluminium nih guys. Ruangan ini luas 5,7 kali 3,9 guys. Kita bisa lihat sendiri di sini. Tangga di ujung ini adalah tangga turun, tangga besi putar untuk ke lantai satunya. Kemudian ada ruang untuk asisten rumah tangga kita di sini guys. Ruangan ini kurang lebih 2,4 kali 1,8 ya, jadi lebarnya 1,8, panjangnya 2,4. Untuk satu bedroom atau ranjang susun masih cukup. Kemudian tetap ada kamar mandinya ya, toiletnya. Oh iya, ini ada untuk tempat cuci-cuci guys. Ya, ini ada kerannya sudah disediakan. Wow, keluar tuh kan, sudah ada afunya untuk cuci-cuci di sini. Berjemur juga bisa di sini. Toilet sudah ada, toiletnya pakai toilet jongkok. Toiletnya pakai toilet jongkok. Nah, di sini kalau kita lihat atas ini ada akses pintu kecil. Ini untuk tandon di atas guys. Ya, untuk akses ke atap atau kemana bisa lewat pintu yang kecil. Itu untuk control roomnya, untuk ke atas pakai tangga manual, tangga kayu atau tangga lipat ya, yang bisa ke atas sana. Yuk kita coba turun lewat sini. Olahraga nih guys. Oke, di lantai 2 tadi gue sudah coba turun lewat service area, naik lewat depan sini. Dan di lantai 2 ini juga dilengkapi dengan MCB box ya, automatic circuit breaker. Di lantai 1 juga ada. Aduh, enak juga ya, bisa olahraga. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa hubungi, akses bagian deskripsi. Mau viewing, ayo akses bagian deskripsi. Dan isi komennya pendapat kalian mengenai rumah minimalis 2 lantai di Rungkut ini. Suasananya tenang, nyaman, jalannya paving juga guys, enak, tidak banjir, dan langsung aja hubungi bagian deskripsinya. Gue Bani Firdaus dari channel Review Property. Salam Prop Lovers.